Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, kumpulan cerita horor yang akan membuat kita semakin mengerti bahwa sesungguhnya kita berdampingan dengan mereka. Oke, balik lagi bareng gue Emsa Putra. Nah, kali ini kita lagi main dan silaturahmi ke rumah seseorang yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Seseorang yang memang udah ditunggu-tunggu juga nih, salah satu legend cerita pendakian. Langsung saja, inilah dia Bang Heru Survival. Halo Bang. Kabar, berbaik. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan sukses selalu untuk pemirsa kita berdampingan. Di bulan suci, di bulan Ramadan ini, saya mengucapkan mohon maaf dan lahir dan batin. Mohon maaf kalau jika ada kata-kata saya yang salah selama ini, ataupun mungkin tingkah laku saya. Terima kasih. Nah, buat Abang Heru nih, sebelumnya makasih banget udah boleh main ke sini. Bahkan udah, ya Bang, siap lah buat cerita di channel kita berdampingan ini ya. Meskipun channel kita masih, ya tetap masih banyak belajar lah dari para YouTuber yang memang udah lebih dulu, termasuk sama Bang Heru juga. Oke, untuk kali ini kira-kira ada cerita apa nih Bang? Kali ini gue cerita bukan pendakian ya, tapi tempat di daerah Sumatera, lebih tepatnya itu Gunung Tujuh. Itu masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Kerinci Sebelat. Jadi kalau kita mau mendaki Gunung Kerinci, itu satu areal. Kalau Gunung Kerinci mungkin sebelah sini, kalau danau Gunung Tujuh itu salah satu tertinggi di Asia Tenggara sebelah ini. Tapi yang cocoknya buat camping ceria atau camping. Tapi itu danau termasuk itu danau juga tinggi juga itu letaknya. Jadi harus ya kurang lebih mendaki kalau santai mungkin 3 jam 4 jam gitu. Jadi masih kawasan Kerinci ya? Ya, Taman Nasional Gunung Kerinci Sebelat. Oke, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, tonton terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa buat terus support channel kita berdampingan dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa juga buat mampir ke channel Abang ya Bang? Ya, Apa tuh nama channelnya? Heru Survival Communication. Heru Survival Communication. Mampir juga ke channelnya Bang Heru. Nah, langsung saja, inilah kisahnya. Oke, malam ini gue akan bercerita tentang apa ya, kalau dibilang pendakian juga enggak, itu memang kalau dibilang itu camping ya. Karena untuk waktu mendaki Gunung Kerinci memang gue udah pernah, bahkan pernah 2 kali juga. Yang pertama juga banyak terkendala, terus yang terakhir di tahun 98 itu Gunung Kerinci itu kan masuk dalam Seven Summit Indonesia. Gunung Kerinci itu ketinggiannya di 3.805 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini ada satu keistimewaan di Taman Nasional Gunung Kerinci Sebelat, itu danaunya. Danaunya itu namanya Danau Gunung Tujuh. Kenapa Gunung Tujuh? Memang di Gunung Tujuh itu ada beberapa puncak-puncak gunung. Ya kan, ada gunung apa itu ya? Saya udah lupa itu. Ada 7 puncak, maka dibilang Gunung Tujuh. Jadi ada 7 puncak gunung. Nah, danau Gunung Tujuh itu memang salah satu yang memang tinggi. Cuman waktu itu memang kita nggak mendaki. Kenapa? Karena teman-teman gue ini memang tidak mau mendaki. Jadi maunya ingin camping aja, menikmati danau Gunung Tujuh. Itu tahun berapa tuh Bang jadi? Itu tahun, kalau nggak salah waktu gue sebelum berangkat studi itu 2001. Kalau nggak salah. Bulannya gue udah lupa. Dan ini gue cerita ini adalah bukan gue cerita semuanya, ini adalah rangkuman dari teman-teman gue dulu. Jadi gue udah konfirmasi dengan mereka, boleh nggak gue cerita ini waktu pengalaman kita waktu camping di Danau Gunung Tujuh. Di sini ada erat kaitannya waktu gue mendaki Gunung Kerinci di tahun 98. Nah, waktu itu gue ke Gunung Tujuh itu dari Jambi, ya kan, dari Jambi. Dan waktu itu emang orang Jakarta cuma gue doang. Jadi ya waktu itu gue, Debbie itu cewek, terus Ican, terus Miko,
Terus satu lagi Ical. Nah, Ican dan Ical ini orangnya mukanya sama, tapi beda bentuk. Wah, ini ya, beda bentuk badan. Kalau Ican itu orangnya gemuk, Ical orangnya kurus. Jadi kadang-kadang kita manggil suka salah nama. Gue Ican, Ical, Debbie. Berarti Ican, Ical, Debbie, gue berarti berempat. Nah, ternyata pas mau ke sananya ada yang mau ikut juga. Temannya si Debbie. Nah, itu gue udah lupa namanya tuh. Udah lupa banget. Cuma waktu itu kita sempat video callan, teleponan. Dan gue juga waktu itu emang udah lupa. Cuman ingatnya waktu itu hanya sepenggal ya. Mungkin kurang lebih 20-30% Put. Oh, ternyata kita itu. Iya loh bang. Waktu itu teman gue ngeliat tuh bang, lo didampingin itu. Jadi gini seperti ini ceritanya. Memang waktu itu kita pingin camping di Danau Gunung Tujuh. Seperti biasa, tetap itu ada perizinan. Kalau simaksi. Dan memang waktu gue di Gunung Kerici itu sempat ada ngajakin juga, cuman karena waktu itu kita udah capek banget. Dan di tahun 98 mengalami teror, dan itu udah gue ceritakan di channel lain. Kenapa ini gue ceritakan? Karena ini ada hubungannya dengan sosok yang ada di Kerinci itu. Walau alam bisawab. Nah, waktu ketemuan di tempatnya si Debbie, katanya ada temannya mau ikut. Oh, ada mau ngikut nih teman gua. Boleh nggak gabung? Boleh aja. Emang dia anak orang Jambi asli. Lupa itu namanya. Sorry bener lupa. Mungkin kalau dia udah nonton di Kita Berdampingan channel, mungkin dia ingat. Tuh. Ini nama-nama ini semua benar, bukan gue inisial. Ini nama panggilan. Kalau Ican, Ical nama panggilan. Kalau Debbie nama asli. Nah, cuman kalau yang dua orang itu gue nggak tahu namanya. Nah, Debbie ini cuma cewek satu-satunya Debbie. Tapi tomboy. Kuat nih gunung. Dia kalau gunung Sumatera udah. Kalau gunung di Jawa baru sebagian. Kalau Bali Lombok udah. Tabora dia belum. Dia sudah beberapa kali dia mendaki gunung. Dia ikut komunitas pencinta alam di Jambi kalau nggak salah, atau Padang gue lupa. Nah, memang cukup mulai di rumah Debbie di Jambi. Kalau nggak salah tuh daerahnya, kalau nggak salah ya, daerahnya Lorong Nusantara. Nah, singkat cerita akhirnya kita kumpul nih berempat. Gue bilang, kenapa nggak naik Kerinci, naik lagi lah. Oh nggak mau, gue nggak mau. Taruh ini lubang ke Cita lo, ya kagak ada lah, kita nyantai. Nggak usah sampai puncak deh, nggak ada yang mau. Nggak ada. Terus ditanya sama Debbie, lo pernah nggak lo ke Gunung Tujuh? Nah, Debbie itu udah 2 kali ke situ. Si Ican, Ical, kalau nggak salah juga udah pernah sekali. Wah, belum pernah tuh. Oh, danau bagus, danau paling tertinggi di Asia Tenggara. Termasuk danau tertinggi di gunung di Indonesia. Wah, boleh juga tuh. Cuma kan di zaman itu kan gue belum, mungkin internet belum begitu gimana ya. Iya. Terus, masa sih bagus, terkenal. Dinginnya gimana? Wah, dingin. Jadi kalau kata Debbie, kalau lo ini bang, lo kan pernah ke Semeru, namanya Ranokumbolo. Nah, seperti itu bang. Kata si Debbie. Masa sih? Iya, dinginnya sama kayak di Lembahan. Kalau gunungnya sih naik lagi kita. Mungkin kita nggak usah naik gunung lah, kita santai-santai. Nah, pas lagi ngobrol gitu, singkat cerita datangkan dua temennya si Ical. Nah, Jambi itu. Datang. Kenalan, ngobrol-ngobrol. Sorry ini bener gue lupa banget ya. Mudah-mudahan nonton video ini dia ingat. Ngobrol. Kapan nih kita mau mendaki? Yang ini bilang minggu depan. Oh, minggu depan kelamaan. Ntar aja pas. Ini aja deh, weekend. Weekend kan berarti antara Jumat, Sabtu, Minggu ya. Seperti itu. Nggak boleh deh. Ntar dulu ya. Nanti untuk kendaraan gimana kendaraannya? Naik motor, buset, naik motor bawa banyak ini nggak mungkin. Akhirnya Debbie inisiatif, coba deh ntar gue tanya deh sama paman gue, bisa nggak mobilnya kita pinjem? Gak boleh dong naik mobil, sampai nggak mau naik mobil. Oh bisa, mobilnya dipinjem. Oh enak nih. Sebelum itu, karena kita ini udah tetapkan harinya, kalau nggak salah tuh hari Jumat ya. Kalau nggak salah setelah
Jumatan, kira-kira jam 2-an kita ngumpul tempatnya Debbie, terus datang teman itu 2 orang itu, terus beli sana lah, biasalah logistik itu, biasa, beli mie instan, ada yang beras, jadi kita memang benar-benar camping, bukan naik gunung, benar camping. Dah, komplit, gue bilang tanya sama Debbie, Deb, mana mobilnya belum datang? Ada, ntar datanglah tuh mobil. Gue pikir ini put mobilnya tertutup, nggak mobil kebuka, los bak. Jadi mau nggak mau kita duduk di bak dong. Karena si Debbie cewek nggak mungkin dia ikut di belakang kan, dia duduk di depan kan, nemenin drivernya, ya kan. Udahlah, nggak apa-apa kan. Bilang gini sama Debbie, dia bilang gila aja deh, masa di luar udah kayak sapi sama kambing gitu. Udah, akhirnya apa deh, mungkin terpal, bukan flash sih terpal. Nanti kalau hujan gimana hujan? Ada situ ada terpal. Terpal mana? Pas gue liat terpal yang tempat jual warung. Waduh kacau, dia bilang. Ya udahlah, udah kalau gimana anak gunung. Masa kena hujan aja ini. Nah, singkat cerita, setelah kalau nggak salah ya pada asar itu di tahun 2001 ya. Tapi gue sorry ini lupa banget bulannya. Mudah-mudahan dia nonton, dia ingat tuh. Udah ada nyaut tuh. Jalan lah, lumayan jauh tuh dari Jambi itu berapa jam entah, sampai kita dari ngobrol ngalor ngidul sampai ngerokok sampai sempat ban bocor di tengah hutan tuh. Terus sampai apa ya, entah berapa jam sampai kena hujan juga di tengah jalan. Nah hujan deras. Pas malam-malam melewati hutan Sumatera, berhenti kita kaget. Ada apa gitu kan. Ternyata ada pohon melintang di jalan. Semuanya udah kaget, yang si driver kaget. Disangkanya jangan-jangan dibilangnya mungkin apalah bilangnya di zaman dulu, mungkin bajing loncat atau apa sih, nggak ngerti tuh. Udah turun. Kalau kita habis kena hujan tuh, pakai terpal dong, udah kena begini hujan. Kita singkirin lah tuh pohon. Gak lama kemudian dari dalam hutan tuh keluar orang beneran. Pakai cuman mungkin pakai celana, bukan celana biasa, celana itu, terus pakai tas gitu ya. Entah logat apa yang dibicarakan kan, ternyata suku anak dalam. Kalau dulu orang-orang dulu dibilangnya suku kubu. Nah si driver ini ada komunikasi gitu kan, dia nanya, bang lo ada rokok nggak? Ada rokok. Duit nggak mau, kasih duit nggak mau. Rokok. Ah kita kasih rokok. Ini si Ican ngasih rokok 1 batang. Bilang, jangan kasih aja 1 bungkus. Wah, gimana kita ngerokok? Udah tergampang. Kasih lah. Kalau nggak salah sebungkus apa 2 bungkus. Rokok kretek dia senang dihisap dulu. Terus dia ini ngasih apa gitu. Kalau nggak salah tas gitu ya. Tasnya model anyaman. Jadi gue baru tahu tuh ternyata mereka tuh sistemnya nggak mau terima barang kita secara gratis. Istilahnya barter. Barter ya. Dikasih lo tas model apa ya, kayak anyaman gitu. Kalau nggak salah gue masih mengat tuh, si Debbie tuh mengat tas itu. Terus sopir ini bilang, mohon maaf bang jangan ada yang ludah ya. Mohon maaf bang, jangan ada yang ludah. Mohon maaf emang baunya gimana ya. Tapi kan kita naik gunung kan udah biasa seperti itu kan. Udah. Karena kita ngerokok, dan memang ada mitos atau legenda, jangan sekali-sekali kaum ludah di depan suku anak dalam. Karena kaum ludah itu dianggap penghinaan. Karena akan kena tulah. Dan banyak seperti itu, memang banyak kejadian. Dan gue juga sudah diingatin sama dulu bokap gue, jangan sekali-sekali kau ketemu suku anak dalam, orang suku kubu, kau mulu depan dia. Bisa diambil udah kau, bisa apa kalau dibilang ya, mungkin di teror atau diguna-guna, itu katanya gitu. Itu memang ada banyak kejadian. Silakan cari di Wikipedia atau Google. Dan mereka ternyata baik. Ya kan, terus ada teman gue juga bawa gula tuh, yang 2 orang ini kasih gula gitu kan, terus kita ajak naik, ini nggak mau. Tapi kan gue nggak ngerti bahasanya, udah kita jalan terus. Itu kan sebelum maghrib ketemu mereka tuh, habis maghrib tuh yang ke pohon melintang, akhirnya dibantuin sama mereka tuh. Itu kalau nggak salah 3 orang. Terangganya kuat banget, itu pohon gede banget put. Mungkin 2 kali kayak pohon kelapa. Kita yang nggak kuat dorong, dia cuma 3 orang. Gitu. Dan waktu itu kondisi jalan waktu itu sepi. Setelah pas lagi pohon melintang itu
ada berapa mobil dan ada satu bis atau truk itu kalau nggak salah ngantri itu sempat yang lihat. Di mereka dia 3 orang ya dengan pohon segede gini 2 kali badan kita, 3 orang didorong. Luar biasa banget sih. Luar biasa. Mungkin tenaga dalam kali ya. Ya walau alam. Udah dia terima kasih. Sampai ketanya sama driver itu apa bang? Dia bilang terima kasih, hati-hati. Bilang mau kemana? Kan, kamu kemana? Bilang ke Gunung 7, hati-hati. Itu udah. Nah, gue pas mau naik ke mobil, ada salah satu yang suka anak dalam. Ambil tas, dikasih tuh. Bentuknya apa ya? Bentuknya tuh kayak bungkusan. Itu dibungkus kayak daun pisang. Terus nggak tahu tuh bentuknya gitu, tapi gue nggak tahu apa kata yang si sopir itu. Udah bang, ambil aja bang, pegang aja bang. Apa nih bang? Udah pegang aja bang, pegang. Taruhnya, abang pegang aja. Dan gue nggak sempat lihat karena waktu itu udah malam ya, udah sore gitu kan, penerangan juga kurang kan. Apaan sih? Langsung taruh aja. Taruh aja bungkus itu. Nah, kalau kita bungkus itu kan bentuknya kayak mungkin kalau kita makan ya apa kayak kalau kita makanan Jawa itu namanya apa sih, kayak kelepon itu kan pakai dibungkus pagi itu kan isinya bikin mangkok kayak cendil apa ya, lopis kayak gitu. Kayak gitu. Ya apaan nih, makan apa bukan? Kan gue bahasa kan gak ketemu. Dia juga tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, si sopir itu bisa bahasa suka anak dalam dikit-dikit ngerti. Ya, gue bilang terima kasih. Ya kan, gue bilang sama teman si Chan, lo kasih rokok berapa? Sebungkus. Kasih rokok lagi, kasih rokok kretek. Wah, dia bilang makasih. Soalnya begini ya. Ya kita memang kalau begini mana udah ada orang timur ya. Sampai sekarang kan kita begini ya, salam corona segala macam kayak begini. Terus yang di antara 3 orang itu dia giniin gua yang suka anak dalam. Apaan nih kan? Apaan bang? Hati-hati. Oh iya hati-hati. Terus apa lagi? Ngomong apa bang? Jangan kaget kalau ketemu. Apaan bang? Jangan kaget kalau ketemu. Ketemu apa bang? Ya apa aja. Terus apa lagi bang? Kalau misalnya nggak ketemu, misalnya apa yang apa namanya dibilang yang aneh-aneh, kata lemparin aja itu yang dikasih sama gue. Apaan bang? Yang tadi. Wah masa dilempar, kan itu makanan bang. Udah kata dilempar aja. Nah, sampai di base camp itu ngobrol-ngobrol dengan beberapa pendaki yang banyak dari daerah Sumatera, terus ada juga dari Jawa Barat, nah, mungkin ada dari Bogor, Bandung, dan sekitarnya. Sampai base camp itu tengah malam kalau nggak salah tuh, mungkin jam 10-11. Ngobrol, terus tuh kita juga tempat apa namanya kalau sekarang apa dibilangnya simaksi ya. Simaksi. Nah, yang 2 orang ini yang temennya Ical apa maksudnya gini ya, kayaknya dari yang pihak basecamp itu kayaknya melihat gimana gitu loh, kayak kurang suka kalau menurut gua. Dan Debbie juga bilang begitu, ini kenapa sih, ini kan kalau istilah kalau bilang sekarang tuh ranger ya. Ini ngomong apa gitu ya, kayak ada sesuatu gitu loh. Kayak aneh ya. Kayak ditanya, orang maksudnya kalau kita dari mana? Kalau bilang saya dari Jakarta. Oh, Jakarta jauh banget. Sampai ke sini. Oh enggak. Saya kebetulan lagi di tempat teman di Jambi, tempatnya Devi. Oh, lagi main. Iya, emang lagi main. Emang di kala itu setelah lulus kuliah tahun 2000 masih nyari kerja awean lah. Nah, lagi gabut udah camping aja. Mau tanya, "Bang, mau naik Gunung Kerinci?" Oh, enggak. Udah Bang udah pernah naik tahun 98. Oh, tahun 98. Kalau sekarang mau camping aja. Berapa orang bang? 6 orang. Dah. Kira kita istirahat. Terus memang kalau pendakian Gunung Kerinci itu sempat dapat briefing juga. Jadi pendakian Gunung Kerinci itu dilarang untuk pendakian malam. Jadi pendakian mesti pagi. Mau Gunung Kerinci, mau di tempat area camping dan danau Gunung 7 itu harus pagi semua. Kenapa tuh bang alasannya? Karena situ masih habitat hewan buas, terutama harimau Sumatera. Dan memang itu kawasan mereka.
pertama di Gunung Kerinci, sampai Gunung Tujuh dan sekitarnya itu gunung-gunung itu semua area Taman Nasional Gunung Kerinci sebelah memang dilarang pendakian malam. Nah kita tidur. Nah pas kalau nggak salah itu kira-kira jam 2-an ada beberapa pendaki yang teriak-teriak, mungkin arep-erep ya atau apa sih namanya arep-erep ya. Rep-rep. Udahlah, mungkin mimpi buruk. Kan ada juga ya yang ngobatin juga ada, mungkin nyeri itu ngobatin yang udah tua-tua. Katanya bilang arep-erep kayak ketindihan. Kagak juga gue lagi rame kok di situ. Udah kita tidur. Singkat cerita pagi subuh seperti biasa lah, mereka juga ada yang udah packing ada semuanya udah pada berisik tuh, udah pagi tuh, mama pasti bangun, nggak mungkin nggak bangun. Ada pada persiapan sholat subuh. Ada yang MCK segala macem. Udah kita biasa, kita sebelum itu juga sarapan. Nah di situ gue juga lihat beberapa pendaki enak banget ya pada mendaki Gunung Kerinci, ngobrol-ngobrol lagi. Bang jangan dulu ya, jalan dulu. Terus ada yang pendaki satu lagi. Wah nggak tahu pendaki dari mana, tiba-tiba bilang begini. Wah abang kayaknya habis lewatin hutan ya bang ya. Semua juga lewatin hutan. Iya bang, kayaknya bertemu dengan penduduk, kayaknya ada dikasih sesuatu bang ya. Wah mantap tuh bang, kalau abang nggak perlu tuh barang kasih gue. Apaan maksudnya ya kan? Kalau nggak perlu barang itu kasih gue. Langsung diam gue, kayak nggak baca tuh pendaki itu. Bisa langsung nembak gitu. Iya. Terus si Debbie yang timpalin, yang Debbie kan teman gue kan cewek ini tomboy. So tau lu, gue tahu aja urusan orang. Mungkin kalau sekarang jawabannya kepo ya. Udah bang hati-hati ya, gue jalan dulu naik. Nah karena udara situ dingin banget, bukan sejuk ya, bukan dingin, udah dingin. Akhirnya molor, tau gak lo? Setelah bisa sarapan, tidur kita. Karena kenapa dibilang ya, untuk ke danau Gunung Tujuh itu memakan waktu kurang lebih 3 jam sampai 4 jam. Ada 2 jalur, gue lupa. Terus akhirnya dibilang memang sini tempatnya kalau untuk ke danau Gunung Tujuh, abang ke desa kalau nggak salah, yang gue inget Pelompek gitu. Wah bang salah dong, nggak apa-apa, sini tetap lapor. Nanti ada nganterin ke sana, dianterin nggak kita? Nggak tahu emang tuh salah. Itu emang buat jalur pendakian, tapi untuk lapor di situ. Akhirnya kita dianterin ke desa Pelompek. Gitu. Udah kita berangkat ke situ, desa Pelompek itu. Itu juga ada banyak. Wah, dari zaman itu udah ada yang kayak mungkin wisatawan lokal juga ada. Yang pada mau camping juga ada bawa mobil. Wah enak nih, ternyata beda. Begitu kita udah dapet desa Pelompek, itu baru kelihatan. Nah ini orang pengen camping, bukan pendaki gunung. Karena pada bawa mobil, bawa tas-tas ya biasa, tas ransel, ada bawa tenda. Nih orang ini benar bukan pendaki gunung. Nih orang pengen camping semua. Sampailah situ, singkat cerita sampai situ siang, makan siang lagi. Molor lagi, emang itu udah enak banget, sejuk. Mager ya? Mager kalau bilang sekarang. Lo tahu sendiri kan, efek makan siang apa sih? Iya. Ngantuk tidur kan? Ngantuk. Nah, udah. Karena makan siang, sampai tidur sejaman tuh. Bilang, bangun gila, jangan tidur kelamaan. Kapan jalan ini? Yuk, jalan. Nah kebetulan si Debbie, bangun jangan molor aja, masa jauh-jauh ke sini mana molor, ngapain? Kalau molor mah di rumah aja, jalan. Nah, jalan. Ya siapin lah semuanya, cek semuanya. Buat tenda kita, buat tenda 2. Bawa nesting, bawa kompor, bawa semuanya. Waktu itu ada bawa kompor gas. Dan gue tetap bawa tas ransel ya, kecil ya, ukuran 50 literan. Ya, jalan. Jalannya enak tuh. Landai, kelas 1, kelas 2. Tapi lama-lama agak ini juga pas menuju ke danaunya, bukan puncak ya. Puncak masih jauh lagi. Jalannya lumayan juga nguras tenaga tuh siang-siang, panas terik. Ya kan memang kebetulan bukan kebetulan, memang banyak ini ya di danau Ngimpon pohon yang lebat. Iya, rindang. Nah, pas gue lupa itu di pos berapa. Ini barengan sama orang-orang. Dan orang-orang itu juga ada menggunakan jasa guide ya. Itu dengar semuanya suara harimau. Itu semua pucat. Dan waktu itu kalau nggak salah tuh mungkin jam 3 sore atau jam 4 sore itu semua pucat.
Nah kita kan nggak tahu kan, karena kita nggak pakai jasa guide kan. Itu apa tuh? Itu apa bang? Diam semua, diam, jangan bersuara. Yang ngerokok matiin rokoknya, matiin. Kita nurut aja. Jangan ada diri, duduk semuanya. Itu lucu tuh, duduk semuanya tuh. Terus kalau nggak salah tuh nunggu hampir 15 menit 20 menit. Aman, ayo jalan terus. Apa ngelewatin, ada situ juga ada shelter juga, ada kita istirahat. Nah, biasalah kalau sekarang sebas apa ada ngopi segala macam. Sampailah kita sore. Itu jam 5 kalau nggak salah udah sampai itu di danau itu. Pas udah nyampe, udah banyak situ tenda tuh. Tuh danaunya ternyata gede banget tuh. Kalau nggak salah ya, kata dari si guide itu, danaunya itu kurang lebih lebarnya 950 hektar. Panjangnya itu mungkin lebih dari 40. Gila, 40 ya, 40, bukan 40 meter, 40 kilo katanya ya kalau nggak salah. Terus lebarnya berapa meter. Wah, pas gue lihat, gila keren banget tuh danau Gunung Tujuh. Pantesan jadi danau terbesar. Danau terbesar dan tertinggi di Asia Tenggara salah satunya. Itu belum puncak itu. Gitu kalau naik puncaknya ada lagi jalurnya. Nah di situ katanya paling terkenal tuh, yang paling bening airnya tuh Danau Kaco namanya. Kan dulu sempat ada pendaki yang hilang ke situ. Habis sekarang nggak ketemu. Ada di tahun-tahun sekarang tuh, gue udah baca beritanya. Akhirnya kita ngecamp, buka tenda. Itu rame. Bilang, aduh tenda di mana nih ya? Buka tenda di sini, banyak sini banyak ini. Wah di mana ya? Nah, si Ical, kesana aja yuk. Wah lo jangan mojokan sendiri dong. Ya kan rame-rame. Udah nggak enak loh kita ini di situ karena ada beberapa mungkin wisatawan lokal ada bawa keluarganya. Nggak enak lah. Banyak anak kecil karena gini nih, sorry nih. Ada wisatawan lokal, ada rombongan keluarga bawa anak kecil. Nah anak itu nangis mulu. Ngeliatin si Ican memang satu yang mohon maaf ya gemuk, betul gondrong. Jadi kalau gondrong mending diikat, dibuka begini. Jadi tuh anak itu nangis mungkin karena udah kumisan mereka kan. Lo sih serem banget tuh anak itu nangis mulu. Jadi Sawan dia. Ya buka tenda itu anak itu kan jadi nggak enak lagi buka tenda itu anak itu nangis mulu kan. Sampai orang tuanya udah kayaknya nggak, ini gue nggak mau misah dari yang ini, cuma tuh anak nangis mulu liatin ini. Akhirnya kita pindah yang agak sepian, mungkin kalau nggak salah pojok ke sebelah kiri kalau nggak salah. Udah buka. Nah, jadi kita jarak dengan tenda-tenda semua pengunjung itu kurang lebih tuh ada kali 50 meteran ada, kan cukup jauh tuh kan, tapi aman. Gimana aman kan nih? Coba lihat ini aman. Datar. Oke. Bersih sedikit. Jangan lupa ya. Kantong sampah taruh luar biasa. Pasang flysheet. Baru masak, udah baru aman enak. Nah. Akhirnya kita ngobrol tuh. Nah, dua orang ini yang temennya Ical ini agak sepa orangnya. Bang, lu pernah naik gunung mana aja, Bang? Wede. Gue diem aja karena gue orang Jakarta. Bang, lo Jakarta. Lo naik gunung mana aja? Gue diem aja. Ya, gunung alhamdulillah sih udah. Terus si Debbie bilang, kalau Bang Heru mah udah kemana aja. Dari mulai Aceh sampai Papua, baru dia diem. Terus Debbie bilang, udah gak usah gue jelasin ya, udah tahu kan? Oh iya bang, maaf bang. Nah, singkat cerita, ngobrol gitu. Nah, si Ical dengan yang dua orang temannya itu, yang gue nggak tahu namanya, nggak tahu ngomong apa, tiba-tiba bilang begini. Bentar gue udah mau ngobrol sama lo. Ke tenda, kita pikir ngapain kan ngobrol, ngapain sih 4 orang ngobrol gitu kan? Kan gue Debbie sama itu bengong aja kan? Ngomong apa sih ini orang ya kan? Udah, lagi. Terus tiba-tiba yang anehnya temennya si Ical itu, yang dua orang itu, bang, gue mau lihat dong bang, yang tadi dikasih sama orang suku anak dalam. Oh lihat, kagak ada. Kagak ada. Kantong di, gue pakai PDL ya, kantong kagak ada. Oh yang bener lo masa kagak ada? Kan lo semua lihat gue kantongin, kagak ada. Hilang itu aja. Hilang, kagak ada. Mungkin keselip tas, sampai bongkar tas kagak ada. Udah nggak usah diinin lah. Buat apaan mau lihat itu? Ya pengen tahu aja. Maka kagak ada.
Lo lempetin deh, gue sempet kesel juga, maksudnya gini dalam hati gue, lo mau tahu aja urusan orang. Emang ternyata nggak ada pun, nggak ada. Nah, pas kita ini udah mulai ngantuk tidur, pas gue gentur, udah entah jam berapa itu, gue terbangun gue. Ih, gila lama-lama dingin banget tuh, dingin banget. Itu juga ada beberapa juga di ujung tenda tuh banyak apa lampu-lampu gitu ya, lampu senter maksudnya. Udah tahu kalau dingin kan, pasti mau apa? Kencing kan? Iya. Bisa. Kencing lah gua ke situ. Kencing. Kayaknya gitu. Ini gue, Debbie sama Ican nih, Ican. Debbie, gue juga mau ikut dong. Gue mau beser juga. Lo mau di mana lo? Lo bawa tuh payung. Udah kira bisa gitu kan. Lagi enak bes, lagi enak kencing gitu, gue sembari ngerokok nih. Gue sama si Ican ngelihat dua sosok harimau. Asli tuh, hampir mau pingsan tuh gue tuh.